Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya mewakili Pilar Mas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 13 April 2021 dengan episode Memang Beda. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang turun dari sebelumnya minus 119,1 billion dolar menjadi minus 659,6 billion dolar. Kemudian ada dari Eurozone Retail Sales Month on Month yang naik dari sebelumnya minus 5,2% menjadi 3%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 5,2% menjadi minus 2,9%. Kemudian ada dari China New Yuan Loan CNY yang naik dari sebelumnya 1.359,4 billion menjadi 2.730 billion. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Pakuwon Jati Tbk atau Pawon yang laba bersih turun 65% di tahun 2020 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita yang untuk bulan Januari hingga Maret 2021 total beban eksplorasi per daerah izin usaha pertambangan adalah sebesar 1,43 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau Mark yang mendapatkan laba sebesar 144,19 miliar rupiah yang meningkat sebesar 63,85% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 88 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 12 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 121 poin atau 2% ke level 5.948. Sektor perkebunan, keuangan, perdagangan, infrastruktur, industri dasar, industri konsumsi, aneka industri pertambangan, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 270 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebelum Amerika, India pertama. Selagi asik menunggu data inflasi dari Amerika, ternyata data inflasi dari India keluar lebih dahulu. Inflasi India naik pesat nih bosku, dari sebelumnya 5,03% menjadi 5,52%. India yang kami prediksi agak melambat hingga semester 1 karena tekanan wabah virus corona yang masih menjadi pemberat bagi perekonomian India, ternyata mampu bangkit untuk melawan dengan naiknya konsumsi. Bank Sentral India masih akan terfokus kepada pemulihan ekonomi yang konsisten hingga proses pemulihan tersebut benar-benar terjadi. Inflasi yang terjadi di India disebabkan oleh naiknya inflasi makanan dari sebelumnya 4,3% menjadi 5,2%. Tidak hanya didominasi oleh makanan, tapi kenaikan bahan bakar yang lebih tinggi juga berkontribusi terhadap kenaikan biaya transportasi yang lebih tinggi, sehingga kedua hal ini yang menyebabkan kenaikan inflasi. Yang menarik adalah inflasi inti mengalami kenaikan meskipun tipis dari sebelumnya 5,6% menjadi 5,7%. Kisaran target inflasi oleh Bank Sentral sebelumnya memang berada di rentang 2% hingga 6%. Untuk dapat mendukung pemulihan ekonomi sekalipun inflasi bergerak mengalami kenaikan, namun Bank Sentral akan tetap mengabaikan kenaikan inflasi yang mendekati batas atas atau bahkan melebihi batas tersebut. Harapannya tentu saja kenaikan inflasi tersebut tidak serta-merta membuat Bank Sentral India menaikkan tingkat suku bunga, namun juga menjaga yield curve kontrolnya dengan tetap melanjutkan program pembelian obligasi. Inflasi diperkirakan masih akan mengalami peningkatan yang akan didukung dengan meningkatnya daya beli terhadap barang dan jasa yang mendorong jumlah uang beredar mengalami kenaikan. Membaiknya daya beli masyarakat tentu akan menjadi salah satu faktor penentu pemulihan ekonomi di India. India saja bisa, bagaimana dengan Indonesia? Kemudian cerita selanjutnya datang dari beda India, beda juga dengan Cina. Perbankan di Cina pada akhirnya telah memberikan rekor baru dalam kenaikan kreditnya. Hal tersebut sebagai bagian dari pemulihan ekonomi yang terjadi di Cina. Namun alih-alih pemulihan ekonomi mendorong kredit, Bank Sentral Cina justru turun tangan dan memberikan peringatan kepada lembaga keuangan untuk dapat mengendalikan jumlah pinjaman mereka. Bank Sentral sebelumnya telah meminta perbankan untuk mengurangi pemberian kredit setidaknya dalam kurun beberapa waktu mendatang dan meminta perbankan untuk menjaga target kreditnya agar sama seperti tahun lalu.
Targetnya adalah menjaga masyarakat yang meminjam dengan risiko yang terukur untuk menjaga risiko gagal bayar agar tetap dalam batas toleransi yang diberikan. Jumlah pinjaman tumbuh menjadi 13% dalam kurun waktu 3 bulan pertama tahun ini. Namun Bank Sentral Cina tidak suka ukuran tersebut, sehingga diminta untuk diturunkan hingga menjadi 11%. Dengan kontribusi Cina terbesar dalam proses pemulihan ekonomi dunia, bukan tidak mungkin Cina akan menjadi pemimpin ekonomi dalam beberapa kurun waktu mendatang. Tidak hanya itu saja loh bosku, bukti dari Cina mulai pulih dalam melakukan aktivitas konsumsinya terlihat dari data M0, M1, dan M2 yang mengalami penurunan. Aktivitas perekonomian yang mulai pulih juga mendorong kenaikan jumlah uang beredar kembali di masyarakat. Meskipun Bank Sentral Cina enggan untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter, namun Bank Sentral Cina akan tetap melakukan penyesuaian kredit dan jumlah uang beredar dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Di tengah situasi dan kondisi pemulihan yang terjadi di Cina, Menteri Keuangan Amerika Oma Yellen mengatakan akan menolak menyebut Cina sebagai manipulator mata uang dalam laporan valuta asing pertamanya. Hal ini tentu salah satu yang harus kita apresiasi dengan baik karena akan mengurangi ketegangan antara Amerika dengan Cina. Dalam sidang yang digelar pada bulan Januari lalu, Yellen mengatakan bahwa anggota parlemen harus menentang upaya negara lain untuk mempermainkan dolar. Yellen juga menyampaikan keinginannya untuk mengubah kriteria pelaporan mata uang. Khususnya Yellen ingin mengubah bahwa defisit perdagangan bilateral tidak boleh dilihat sebagai single catch all metric. Tentu hal ini akan disambut dengan niat baik juga oleh Cina untuk dapat memulai hubungan baru antara Amerika dengan Cina. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bantalan. Menjelang rilis data kinerja keuangan kuartal 1 dan neraca perdagangan bulan Maret, pelaku pasar terlihat mulai antisipasi di awal pekan ini. Tren surplus neraca perdagangan dinilai masih berpotensi terjadi di bulan Maret. Hal tersebut seiringan dengan peningkatan ekspor seiring membaiknya permintaan global. Sementara impor diproyeksikan masih berpotensi meningkat di mana bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri naik seiring dengan pemulihan produktivitas dan naiknya permintaan ekspor. Selain itu, momentum naiknya harga komoditas dinilai menjadi kontributor naiknya ekspor di bulan Maret. Di satu sisi, ekspor dari manufaktur diproyeksikan masih tertekan. Surplus pada bulan Maret diproyeksikan lebih rendah dibandingkan pada bulan Februari. Kami melihat kenaikan porsi impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor, di mana harga komoditas sawit dan batu bara sepanjang Maret mendominasi raihan ekspor. Di lain sisi, naiknya impor dinilai berasal dari naiknya PMI manufaktur, berdampak pada kenaikan impor dari bahan baku serta upaya pemerintah dalam menjaga harga pangan menjelang bulan Ramadan. Berdasarkan konsensus Bloomberg, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2021 diperkirakan surplus sebesar 1,50 miliar US dollar secara rata-rata. Estimasi tertinggi surplus perdagangan diperkirakan sebesar 1,92 miliar US dollar dan estimasi terendah sebesar 1,03 miliar US dollar. Semoga saja surplus perdagangan ini menjadi salah satu bantahan empuk bagi IHSG dan pasar obligasi untuk tidak kembali mengalami penurunan lebih dalam seperti 1 hingga 2 minggu yang lalu. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.821 hingga 6.017. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TOWR, kemudian yang kedua ada dari TBIK, dan yang ketiga ada dari BMRI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pawon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang membukukan pendapatan bersih sebesar 3,977 triliun rupiah pada periode Januari hingga Desember 2020 atau turun jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 7,202 triliun rupiah. Turunnya pendapatan bersih perusahaan menyebabkan laba bersih yang dibukukan mengalami penurunan, di mana sepanjang tahun 2020 laba turun mencapai 65% atau alami penurunan menjadi sebesar 929,91 miliar rupiah pada akhir tahun 2020 dari akhir tahun 2019 yang mencatatkan laba bersih sebesar 2,719 triliun rupiah. Pandemi virus corona yang terjadi turut memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 470 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang membukukan kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 264,77 juta US dollar. Sepanjang tahun 2020 perusahaan mencatat kinerja yang kurang membaik di mana membukukan kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 264,77 juta US dollar. Kondisi ini tentunya berbanding terbalik dengan apa yang sudah dicapai pada tahun 2019 dengan yang membukukan laba bersih 67,58 juta US dollar.
kerugian yang dibukukan seiring dengan turunnya pendapatan perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 36%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.